Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel Garden Pupu. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat tani semuanya ya. Terus semangat dan semoga selalu diberi kesehatan. Sahabat tani, kali ini saya akan membahas penyakit pada tanaman padi ya. Salah satu penyakit penting pada tanaman padi yang menjadi momok petani kita adalah penyakit kresek atau hawar daun bakteri ya sahabat tani. Banyak petani yang belum mengetahui bagaimana sih cara mengendalikan penyakit ini. Kebanyakan petani menganggap penyakit kresek ini sebagai penyakit yang disebabkan oleh jamur sehingga mereka mengendalikannya dengan fungisida. Bahkan ada ya yang lebih parah lagi menganggap penyakit ini berasal dari serangan hama sehingga mereka mengendalikannya dengan insektisida. Menurut pakar hama dan penyakit tanaman, penyakit kresek ini bisa diantisipasi dengan budidaya tanaman secara sehat ya sahabat tani. Antisipasi yang bisa sahabat tani lakukan antara lain, yang pertama sahabat tani bisa menggunakan benih unggul ya dengan varietas tahan penyakit hawar daun bakteri seperti Inpari, Conde, dan Mekongga. Sedangkan untuk padi hibrida masih tergolong tanaman yang kurang tahan terhadap penyakit kresek ya sahabat tani. Yang kedua, sahabat tani bisa menjaga jarak tanam yang tidak terlalu rapat ya, sehingga mengurangi kelembapan lingkungan sekitar tanaman. Dan yang ketiga, sahabat tani bisa mengurangi penggunaan pupuk urea ya. Hal ini dimaksudkan agar tanaman tidak sukulen sehingga batang dan daun menjadi lunak yang menjadikannya mudah terserang penyakit ini. Nah, sahabat tani pasti ada yang bertanya ya, bagaimana kalau sudah terlanjur terkena penyakit kresek atau hawar daun bakteri ini? Oke, pada video kali ini saya akan merekomendasikan obat untuk mengendalikan penyakit kresek atau blast pada tanaman padi ya sahabat tani. Obat yang akan saya rekomendasikan untuk mengendalikan penyakit blast dan penyakit kresek pada tanaman padi adalah Nordok 56WP. Nordok 56WP adalah fungisida atau bakterisida kontak berbentuk tepung ya yang dapat disuspensikan dalam air. Nordok 56WP memiliki bahan aktif tembaga oksida 56% ya, setara Cu 50%. Nah, sahabat tani mungkin ada yang masih belum paham ya, bagaimana sih gejala atau ciri-ciri penyakit blast dan penyakit kresek pada tanaman padi? Nah, untuk penyakit kresek ini seperti ini ya, sahabat tani. Bisa sahabat tani lihat, penyakit kresek ini disebabkan oleh bakteri bernama Xanthomonas oryzae. Bakteri ini dapat menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, dari persemaian hingga menjelang panen. Bakteri masuk ke tanaman melalui daun dan dapat menyebar luas apabila tidak dikendalikan ya sahabat tani. Nah, untuk gejala awal penyakit kresek biasanya ditandai dengan daun menguning, pucat, mengering dimulai dari bagian ujung, tepi hingga menyebar ke seluruh bagian daun ya sahabat tani. Nah, kemudian seperti apa sih penyakit blast itu pada tanaman padi? Nah, seperti ini ya sahabat tani, ada blast daun dan ada penyakit blast leher. Untuk blast daun, gejalanya muncul pada bagian daun padi dengan bercak abu-abu berbentuk seperti lesi ya, yang memiliki tepi coklat atau merah muda. Lesi ini dapat menyebar, merusak jaringan daun dan mengurangi kemampuan untuk melakukan fotosintesis pada tanaman ya sahabat tani. Sedangkan untuk blast leher, gejalanya terjadi pada pangkal malai atau leher malai yang dapat mengakibatkan kegagalan pengisian bulir sehingga menyebabkan bulir menjadi kosong atau isi bulir yang tidak sempurna. Nah, sahabat tani, untuk Nordok 56WP ini lebih bagus digunakan di fase vegetatif ya sahabat tani, dan saat tanaman terkena penyakit blast dan kresek. Oke, selanjutnya kita bahas ya sahabat tani, berapa sih ya dosis penggunaannya dan waktu aplikasi yang tepat.
Nah, untuk waktu aplikasi yang tepat, sahabat tani ya, jika akan melakukan penyemprotan harus memperhatikan ya tidak ada embun pada tanaman padi ya sahabat tani, karena ini kan jenisnya bakterisida kontak ya sahabat tani. Nah, sahabat tani bisa melakukan penyemprotan di atas jam 9 pagi ya, atau pada sore hari jam 4 atau jam 5 ya. Nah, perlu diperhatikan lagi ya sahabat tani, jika lahan atau sawah sahabat tani kebanjiran ya atau terlalu banyak genangan air, sebelum melakukan penyemprotan hendaknya buang dulu ya airnya yang ada di sawah agar mudah ya kita dalam melakukan penyemprotan, dan juga agar obat dari bakterisida bisa mengenai pangkal tanaman padi kita. Nah, untuk dosis penyemprotannya sudah ada ya sahabat tani, tertera di dalam kemasan, yaitu untuk 2-25 gram per liter air atau 1 sendok makan munjung per tangki 15 liter. Atau bisa juga ya sahabat tani, untuk tangki 16 liter sahabat tani bisa menggunakan 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan munjung ya sahabat tani. Nah, selanjutnya untuk durasi penyemprotan, jika tanaman padi sahabat tani sudah terkena penyakit kresek atau blas ini, sahabat tani bisa melakukan penyemprotan 3 hari sekali ya, dilakukan terus menerus sampai penyakit yang menempel pada tanaman padi benar-benar sembuh total. Mungkin sahabat tani ada yang bertanya ya, mau mengobati daun menguning tapi kok setelah spray malah tambah kuning, itu gimana ya? Nah, efek samping dari obat ini adalah begitu ya sahabat tani, nanti bisa pulih sendiri. Nah, mungkin ada yang tanya lagi ya, untuk ciri-cirinya padinya sembuh itu bagaimana? Apakah daunnya jadi hijau? Untuk ciri-cirinya yaitu tumbuh daun baru yang sehat ya, dan yang sudah terkena penyakit akan tetap kering. Nah, sahabat tani ada yang tanya lagi, bisa dimix dengan perekat tidak ya, karena curah hujan tinggi dan jarang ada matahari atau panas? Jawabannya adalah bisa ya sahabat tani. Kemudian ada yang nanya lagi nih, apakah bisa nordok untuk pencegahan? Kalau sahabat tani ingin untuk pencegahan, sebenarnya tidak apa-apa ya, spray 1 kali, tapi untuk dosisnya dikurangin saja ya sahabat tani. Nah, misal tadi dosisnya 1 sendok munjung untuk tangki 16 liter, sahabat tani bisa menggunakan 1 sendok peres saja. Tapi untuk saran dari saya sebenarnya tidak usah ya untuk pencegahan sahabat tani. Nah, sahabat tani mungkin ada yang bertanya lagi ya, padi saya terkena HDB di umur 15 hari setelah tanam, apakah aman untuk digunakan nordok ini? Jawabannya adalah aman sekali ya sahabat tani. Yang terpenting jangan dicampur pestisida lain ya. Dan sahabat tani harus memperhatikan kebersihan tangki semprot. Sebelum menggunakan nordok ini harusnya ya dicuci dan dibilas dulu sampai bersih tangkinya ya sahabat tani. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga menjadi manfaat dan bisa menjadi panduan buat sahabat tani semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.